Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di video sebelumnya sepertinya terpotong, tiba-tiba laptop saya keluar sendiri. Gak apa-apa, kita lanjut aja, kita bikin video sendiri. Di sini saya akan buat video sendiri, lanjutan dari sebelumnya. Tapi di sini saya mau langsung ke prosesnya, karena tadi kita kan sudah belajar input data, sudah bisa, sudah masuk. Sekarang kita langsung ke prosesnya. Oke, yang pertama kita input data dulu, klik kanan insert operator, data akses, pilih retrieve, klik 2 kali. Nah, local repository, tadi kita simpan di mana? Transfusion, oke. Yang kedua adalah split data. Ingat, di machine learning, dia ada data training dan data testing. Apa data training? Dia data yang dibutuhkan untuk mining, untuk belajar. Sedangkan data testing, data yang diuji. Nah, 0,8 data training berarti 80% dari 748 atau total keseluruhan data. Sedangkan 0,2 adalah data ujinya, yaitu 20% dari total data. Oke, berarti dia random ya. Bukan kita yang menentukan. Nah, kalau sudah, kita pilih naive Bayes. Oke, setelah naive Bayes, apply model. Nah, pilih mode. Nah, ini dihubungkan ke sini. Sorry. Mode dengan mode, parameter dengan oke. Kalau sudah baru performance. Nah, sudah. Oke. Sudah, tinggal kita run aja. Tapi kita cek dulu apakah ada yang error. Oh, ternyata masih ada merah di naive Bayes, di proses naive Bayes. Kita cek, kita klik. Oh, naive Bayes cannot handle numerical label. Berarti naive Bayes ini nggak bisa menghandle label yang numerikal. Kalau masih ingat ketika kita import data, kita kan sudah memberikan change rule si klasifikasi dengan label. Kalau masih ingat ya, diulang lagi di video pertama. Jadi kita merubah rename dulu dari whether he or she bla bla bla, kita rubah menjadi classification. Kemudian kita rubah rule-nya menjadi label. Label itu adalah yang nanti dicari, yang nanti diklasifikasikan, di mana klasifikasikan 1 dan 0. Kalau di data yang di contohnya 1 berarti dia potensial atau dia bisa donor darah, sedangkan 0 dia non potensial atau tidak bisa donor darah. Ternyata di naive Bayes ini dia nggak mau data yang numerikal. Numerikal itu seperti apa, Bu? Numerikal itu data numerik berarti data berupa angka. Dia nggak mau 1, 2, 3, koma-koma atau apa, dia nggak bisa kalau labelnya numerik. Nah, berarti yang dia mau adalah label yang non-numerik. Seperti apa? Kebalikan dari non-numerik atau polinomial. Seperti misalnya, 1 itu dia kan nggak bisa baca 1. Berarti kita harus rubah menjadi potensial misalkan, atau donor, bisa donor. Dan 0 kita ganti dengan non-potensial atau tidak bisa donor. Seperti itu ya. Jadi dari angka dirubah ke huruf. Bagaimana caranya? Berarti kita ngulang lagi dari data kan? Karena datanya dia nggak mau labelnya numerik. Oke, kita kembali ke data sekarang. Nah, tadi kan datanya seperti ini. Oke, resensi, frekuensi, bla bla bla, 2, bla bla bla. Nggak apa-apa, kita copy, buka Excel-nya, kita klik, paste. Nggak usah ini del aja, sorry. Oke. Nah, seperti ini kita simpan. .csv, misalkan namanya transfusi 1, save. Oke, kita sudah rubah ke CSV, kita mau rubah ke XLS. Oh ya, sebelumnya bisa jadi di laptop saya, kondisi di laptop saya berbeda dengan kondisi di laptop kalian. Karena saya ini tidak bisa, dia kan tadi jadinya satu sheet ya, kalau di saya, ini satu sheet. Saya mau jadinya per sheet, resensi sendiri, frekuensi sendiri, monetary sendiri, time sendiri, wither sendiri. Nah, tapi karena di laptop saya tidak mendukung, makanya saya harus convert
terlebih dahulu. Di sini saya convertnya pakai convert online. Dari CSV to Excel konversi. Kalau sudah di-download, oke. Kita buka downloadan tadi. Ups. Nah, kan dia jadinya per sheet. Nah, sayangnya dia nggak bisa atributnya ini juga per sheet. Kita rubah aja, nggak apa-apa. Oke, kita rubah manual. Time, kemudian monetary, kemudian frekuensi, kemudian resensi. Oke. Yang terakhir, kita langsung ganti aja. Misalnya classification. Oke, sudah. Sudah, maunya kita jadiin per sheet. Oke, sudah per sheet. Nah, sekarang klasifikasi ini kan dia dijadikan label. Nah, di RapidMiner, naive bias dia nggak mau membaca seperti ini, numerical 1, 0 nggak mau. 1 adalah potensial, 0 adalah non potensial. Bagaimana caranya? Gampang aja kan, tinggal di replace. Oke. Within sheet, search by column, find and scale only. Jadi yang kita blok. Misalkan 0 dia adalah non potensial, replace all. Oke. Sedangkan 1 dia adalah potensial, replace all. Oke. Ups. Oke, selesai. Yang 1 jadi potensial, yang 0 jadi non potensial, simpen. Kalau sudah, kita kembali ke RapidMiner. Berarti apa yang kita lakukan? Ulang lagi kan ke repository. Kita mau import data, dimulai dari awal lagi. Berarti import data lagi, masukkan data lagi. Import data, my computer, masih sama dengan yang awal. Download. Jadi kita simpan dengan nama apa? Transfusion.1 ttt. Transfusion.1 XLX ya, transfusi ya, sorry. Kalau sudah next, nah resensi kita cek, oh klasifikasinya sudah non-numerical. Oke, sudah benar, next. Tunggu, kok dia nggak mau baca? Import, download, transfusi 1. Next. Oke, sudah. Kita change role-nya label. Oke, sudah berwarna hijau, berarti dia labelnya. Next. Simpan di mana? Di folder dengan button D3, finish. Oke, sudah benar ya klasifikasinya. Dia bukan non-numerical, potensial, non-potensial, potensial tadi 1, non-potensial dia 0. Balik lagi ke desain, ke proses. Nah, kita balik ke sini. Berarti kan kita harus menginputkan ulang data inputan ini ke data yang tadi, yang potensial dan potensial. Kita klik lagi aja 2 kali, klik 2 kali, pilih yang transfusi 1. Oke, nah sudah kan dia otomatis errornya akan hilang. Kalau sudah, kita run. Nah, dia akan muncul hasilnya seperti ini. Hasilnya ini artinya, kalau masih ingat tadi kan 0,8 dia data trainingnya, 0,2 adalah data testingnya. Nah, yang keluar adalah dari 0,2 dari data keseluruhan dari 748. Dia ada hanya sampel ya, ada 150 sampel outputan. Cara bacanya seperti ini. Dengan data seperti ini, 250, 1200, 12.500, time-nya 98, klasifikasinya potensial, prediksinya potensial. Oh, berarti benar.
Kemudian data uji yang kedua, klasifikasinya potensial, prediksinya non-potensial. Oh, berarti masih ada yang salah. Yang ketiga, klasifikasinya potensial, prediksinya non-potensial. Oh, berarti udah benar. Nah, seperti ini ya Pak ya. Klasifikasi adalah data awal, prediksi adalah prediksi dari programnya, prediksi dari RapidMiner-nya. Kemudian kalau sudah keluar seperti ini, kita lihat performanya. Oke, performanya. Dia muncul akurasi, precision, recall, AUC, oke. Akurasinya berapa? 71,33%. Dengan prediksi potensialnya 4, prediksi non potensialnya 32, dan seterusnya. Akurasinya sebanyak 71,33%. Nah, jadi seperti ini hasilnya dari mana tadi? Oke. Dari naive Bayes dengan menggunakan RapidMiner. Ingat ya, kalau naive Bayes ya nggak bisa data numerik, label yang numerik, bukan berarti atribut yang lain dia nggak bisa numerik, bisa. Hanya labelnya saja yang tidak bisa numerik. Berarti caranya bagaimana? Kita harus merubah dari numerik ke non-numerik, yaitu tadi kita mulai dari awal, kita rubah 1 menjadi potensial, sedangkan 0 menjadi non-potensial. Kalau sudah, kita ulang lagi, input ke sini, ke retrieve, kemudian otomatis dia akan berhasil. Setelah berhasil, kita run, akan muncul seperti, nah result, tadi kan seperti ini ya. Nah, ini artinya klasifikasinya adalah data awalnya. Ini adalah prediksinya. Sedangkan kita lihat performanya, oh akurasinya dia sebanyak 71,33%. Nah, ini untuk precisionnya ada 76,30%, recall-nya ada 93,35%, dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk metode naive Bayes. Sekarang bagaimana untuk metode KNN, Bu? Saya biar nggak lupa, 71,33 ya, kita catat dulu, 71,33. Kita mau membandingkan dengan metode KNN. Apakah KNN lebih besar akurasinya atau lebih kecil daripada metode naive Bayes? Kita ulang ke desain. Oke ya, naive Bayes sudah ya, semoga berhasil ya. Nah, naive Bayes sudah, kita sekarang mau melihat metode KNN dengan data yang sama. Kita cari aja KNN, ininya dihapus saja. Masih sama seperti ini. Nah, gini. Selesai, kita run. Nah, hasilnya sama kan? Hasilnya sama, kita lihat performanya. Wah, ternyata akurasinya lebih besar, 78,00. Artinya, dengan menggunakan data donor darah yang diambil dari uji, metode KNN akurasinya lebih besar dibandingkan dengan metode naive Bayes. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau mau buat naive Bayes dan KNN sebenarnya sama aja. Retrieve, split data, apply model, performa, dan sebagainya. Nanti kita tinggal rubah di sini saja. Oke, seperti itu sedikit tutorial sederhana penggunaan RapidMiner dengan menggunakan KNN dan naive Bayes. Sekarang tugas kalian mencoba metode tersebut, KNN dan naive Bayes, dengan menggunakan RapidMiner kalian. Selanjutnya, tugas akan saya sampaikan secara langsung di grup masing-masing di grup WA kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.